Karena sebenarnya AI ini belum apa-apa. Kalau dalam pandangan agama AI ini hanya ya permulaan yang ecek-ecek lah. Ini belum apa-apa AI. Karena apa? AI ini cloudnya itu masih di atmosfer bumi. Dia belum jauh. Jadi cloud yang dipakai untuk mengendalikan AI itu masih di atmosfer bumi, masih belum keluar dari galaksi satu, ini belum keluar. Lah agama ini kan dari galaksi ke-7. Ayo sampean jangan main-main ini. Agama ini dari galaksi ke-7. Karena cloudnya itu di galaksi ke-7. Ya, cloud itu kan kalau dalam bahasa agama kan banyak. Orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Islam menyebut Lauhil Mahfuz. Itu kan cloud sebenarnya. Nah kalau orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Lah ya ini sebenarnya Nabi Muhammad itu pernah dinaikkan sampai ke langit ke-7 untuk nengok cloud ini, pusat data ini. Jadi makanya kita ini kan sebenarnya sudah diajari online setiap hari. Jadi sistem kita ini kan memang sistem online. Karena saking jauhnya cloudnya dunia dan manusia. Maka untuk menghubungkan itu dibangunlah pemancar yang di sini oleh Allah sebelum manusia ke sini biar bisa berhubungan antar galaksi ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah itu. Makanya ketika manusia kehilangan sinyal dicari Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim jadi terkenal karena menemukan sinyal. Ada yang menyebut Ibrahim, istrinya Sarah, ada yang menyebut Abraham, istrinya Sarah, ada yang menyebut Brahma, istrinya Saraswati. Ya kan? Nah, kita ini agar tidak terhalang dengan cloud itu, kita disuruh online setiap hari. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Makanya karena sistem online sinyalnya kadang rusak. Ya kan, dipanggil untuk hayya 'alas shalah sinyalnya rusak. Makanya kita diminta pairing setiap hari. Allah itu kan pairing aja sebenarnya. Nah, makanya kalau kita pengen cloud ini kita ketahui, downloadannya ada sebenarnya. Downloadan dari cloud yang bisa kita pakai. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfuz. Ini kan sudah bercerita tentang cloud yang jauh. Makanya Al-Quran ini downloadan. Karena dia downloadan, ada PDF dan ada codingnya. Loh ya, coding apa PDF-nya kita bisa baca di Al-Quran itu ya biasa tafsir itu. Alibata lah rumusnya itu yang 28 tadi itu. Nah, Al-Quran ini juga ada codingnya. Makanya di situ ada huruf-huruf yang tidak bisa kita terjemahkan, alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Maka untuk mencari rumus itu dulu rumusnya tidak alif ba ta, tapi abjadun hawazun. Lahirlah kitab-kitab coding, Al-Awfaq, Mamba'u Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif. Itu kan sebenarnya kitab coding. Kenapa Cina bisa ngelawan Amerika? Dia punya coding. Dia lawan Amazon pakai Alibaba, dia lawan Facebook pakai QQ Ren, dia lawan WhatsApp pakai widget. Karena punya coding. Loh ya kan? Indonesia ini celaka. Punya bahasa, nggak punya huruf. Hurufnya huruf Latin. Jadi kita nggak punya coding. Jangan pernah berharap ada ketahanan digital di Indonesia karena kita punya huruf nggak punya bahasa. Kita punya bahasa nggak punya huruf. Jadi codingnya kita nggak punya. Loh, makanya orang Islam dari dulu diajari itu downloadan. Peta dunia yang demikian gede yang digambarkan di laut itu downloadan. Maka ada orang-orang yang suka download. Siapa? Ya para nabi, para wali itu kan kerjaannya download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Makanya wali-wali ini paketannya besar karena suka download. Dia suka download.
Nabi Muhammad 15 tahun. Syekh Abdul Qadir 25 tahun di padang pasir download. Sunan Kalijaga download. Mbah Hasyim Asy'ari tiap malam download. Kita kalau diajak download langsung listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kadang karena kita nggak bisa download, untuk menentukan siapa presiden ke depan kita nggak tahu. Padahal gambarnya sudah ada di sana itu. Nah, yang punya tugas download ini ya Dewan Syuro mestinya. Ya kan? Ya kalau di NU ya Suriah lah yang jadi loh, makanya wali-wali ini gede paketannya. Makanya kita yang suka tidur kalau diajak download, kalau mau kita kirim coding-coding itu, kirim Al-Quran, kirim Fatihah, kita pakai wifi-nya para nabi, para wali. Seperti kita di warung nggak punya paketan, kita cari wifi gratis dan .co.id lah, kita dipakai gitu loh. Makanya kalau kirim Fatihah, kirim doa, kita tawasul itu kan wifi gratisan. Ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jamil anbiya wal mursalin, maksud banyak itu. Wa ila jami auliya illah wa ila jami auliya, kita nggak ngerti itu by name by addressnya, kita nggak tahu, kita panggil aja korlapnya itu. Wa ila hadrati sultanul auliya Isya Abdul Qadir Al-Jilani, baru wa ila jami abaina ummahatina masyayikhina, semua baru Al-Fatihah loh. Itu kan sesungguhnya sedang melakukan proses pairing dengan cloudnya para nabi, hasil downloadan itu. Makanya doa itu bisa dibagi, bisa di-share it. Iya, bisa di-share it. Iya, share it. Di dunia wala jamil muslimin wa muslimat Al-Fatihah, share it sudah. Karena kita pakai wifi gratisan. Iya. Kita sudah dari dulu begitu, NU itu dari dulu. Makanya santri-santri biasanya kalau yang tidak suka berdoa datang ke kiai, minta share it sebenarnya itu, minta bluetooth gitu kan, minta wifi gratisan lah gitu. Akhirnya kiainya yang suka download, gitu sudah. Al-Fatihah, loh, yang kita fatihahkan itu coding dari sana, downloadan Nabi Muhammad. Jadi apa susahnya memahami itu? Cuman karena ini sesuatu yang butuh experience of religion, jadi susah dipahami oleh artificial intelligence. Jadi ini belum apa-apa, karena nanti akan ada manusia yang bisa meletakkan cloud itu mungkin di langit keberapa. Itu kita bisa berhubungan dengan jin itu nanti. Loh, kayak Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman apa itu cloudnya bukan di langit langit ini, langit kesekian. Makanya bisa pairing dengan jin Ifrit, dengan jin bisa. Karena nanti manusianya akan ada. Mungkin sekarang baru permulaan. Siapa manusia itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada ulil albab itu nanti siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi langit-langit samawat itu beres nanti. Art itu kan mufrad dia satu, tapi kalau samawat banyak. Jadi kalau agama melihat kayak begini sih biasa aja, biasa aja, pakai aja, nggak ada masalah. Karena dari dulu agama kan dipakai manusia. Kalau agama itu dipakai manusia, maka perbendaharaan agama juga pasti dilakukan oleh manusia. Kita haji ini agama, tapi karena dilakukan manusia, perbendaharaannya pakai siapa? Ya pakai Yahudi yang bikin pesawat. Kenapa kita nggak komplain ketika pesawat dibikin Yahudi, sementara pakai AI kita komplain? Kan sama aja. Kita ngomongin istinja, bersih pantat, itu yang menyiapkan alatnya orang Amerika, mereknya American Standard. Lu kita nggak ribut kok di situ. Roka, ya kan? Toto, Ina, Jumbleng. Loh, ini manusia. Makanya ketika manusia hidup aja doanya Allahumma barik. Lah, nah kenapa bukan barikli?
Karena nyiapin makanan itu lintas bangsa, lintas negara. Dan kita sudah nggak ngomong agama. Makan nasi yang bikin sawah siapa? Pabrik pupuknya siapa? BPN-nya yang ngatur pematang siapa? Itu nggak bertanya. Yang bikin kombi beda lagi, yang bikin selepan beda lagi, yang bikin kompor beda lagi, yang bikin rice cooker beda lagi, semua beda. Yang bikin bumbu beda lagi. Orang Jakarta pengen masak pakai garam nggak punya, yang punya orang Rembang. Ditambah-tambah itu kita nggak pernah berpikir jangan-jangan waktu bikin garam dia kencing di situ. Makanya kita curiga, satu dikasih nama Uyah, satu kasih nama Uyo, karena khawatir pas gawe Uyah Uyo. Ini sudah kita lintas negara, lintas bangsa. Selesai makan, coba kita selesai makan anggur merah, anggur hijau itu impor, artinya ada negara, ada menteri perdagangan, ada eksportir, importir. Berarti kalau kesepakatan barang masuk ada bill of lading, letter of intent, artinya ada sistem keuangan yang dipakai. Jaminannya apa? Obligasi. Sistem keuangannya Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi kita ini sudah nggak ribut di situ. Ngapain kita ada AI ribut? Pakai aja. Dulu ilmu tersintral pada Rasulullah, habis itu menyebar, dikumpulkan sama Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini kan sebagai AI tahap awal. Habis itu dikumpulkan kembali oleh ulama-ulama mujtahid, ini dikumpulkan. Habis itu kita pondok pesantren. Pondok pesantren itu sebenarnya ensiklopedi pengetahuan biar santrinya nggak jauh-jauh. Ada perpustakaan, ini juga biar murid nggak jauh-jauh cari guru.